Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Himpunan Kerukunan Tani Indonesia menggelar perayaan hari ulang tahun ke-49 tahun di kantor Sekretariat HKTI di kawasan Taman Lawang, Menteng, Jakarta Pusat. Perayaan hari jadi HKTI ini dikemas dengan kegiatan menyantuni puluhan anak yatim dan program 1 gelas beras untuk penyandang disabilitas. Kali ini, para penyandang disabilitas yang hadir berasal dari komunitas Cerita Wina. Program ini merupakan gagasan Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Haji Muldoko SIP yang diluncurkan pada awal Maret lalu dan bertujuan untuk meringankan beban penyandang disabilitas yang terkena dampak pandemi COVID-19. Sebagai tanda perayaan HUT ke-49 HKTI, dilakukan pemotongan tumpeng oleh Ketua Umum DPP HKTI didampingi Sekjen HKTI, Majen TNI Purnawirawan Bambang Budi Waluyo, dan sejumlah pengurus DPP HKTI. Ketua Umum DPP HKTI berharap di usianya yang ke-49 tahun ini, HKTI dapat membawa perubahan sektor pertanian ke arah yang lebih baik, termasuk perubahan terhadap lingkungan. Hal ini penting karena lingkungan memberi dampak yang signifikan terhadap produksi pertanian. Tak hanya itu, Muldoko juga mendorong HKTI bersama pemerintah dapat mengatasi persoalan-persoalan yang tengah dihadapi petani, di antaranya persoalan pupuk yang menjadi perhatian bersama. Menurut Muldoko, agar pupuk tidak terus menjadi persoalan, maka harus ada kepastian ketersediaan pupuk yang memadai bagi petani. Banyak capaian ya, capaian yang sangat fenomenal ya, kita bisa menghasilkan benih M70D ya, dan M400. M70D itu benih yang luar biasa sekarang lagi digantungin para petani. Karena benih ini usianya hanya 75-78 hari ya, tetapi menghasilkan luar biasa. Ya, sekarang ini sudah di atas 8 ton ya. Saya kemarin ngecek ke Bali, masyarakat Bali, petani di Bali itu hasilnya 9,3 ton. Dengan waktu yang relatif singkat. Ini sebuah perubahan yang luar biasa dan para petani sangat-sangat happy dengan situasi ini. Karena bisa dibayangkan kalau itu hasilnya di atas 8 ton, maka petani sudah bisa menata kehidupannya. Bukan hanya bertani, bukan hanya sekedar untuk hidup, tapi sudah menata kehidupannya yang semakin baik. Itu diantaranya. AKT harus selalu membawa perubahan dari waktu ke waktu. Ya, perubahan ke arah yang lebih baik, perubahan terhadap nasib petaninya, ya, agar ada yang berubah. Yang tadinya 6 ton atau 5 ton, 6 ton, harus berubah jadi 8 ton, berubah lagi jadi 10 ton. Itu melalui riset tentu. Ya. Yang kedua, bisa membawa perubahan terhadap perbaikan lingkungan. Ini pertanian kita kalau kita tidak perhatikan dengan sungguh-sungguh, maka ada kecenderungan terhadap perusakan tanah. Karena penggunaan pestisida, penggunaan pupuk yang berlebihan, itu membuat tanah menjadi keras. Maka pendekatan-pendekatan organik juga diperlukan. Dan ini masyarakat sudah mulai melihat ke arah ke sana. Ya, nah ini kita AKT harus kawal dengan baik. Perubahan lingkungan. Jadi kita harus ciptakan lingkungan ekosistem pertanian itu menjadi tumbuh berkembang kembali gitu. Ya, kalau tanahnya bagus, maka itu akan muncul ekosistemnya, akan hidup semuanya gitu. Itu kira-kira beberapa perubahan dan kita punya semangat untuk bersama-sama dan pemerintah ya, mendukung kebijakan pemerintah menuju kepada zero emission ya, menuju kepada green ya, menuju kepada green economic dan lingkungan yang semakin hijau. Begitu. Persoalan kita memang kita sudah tahu persoalan-persoalan para petani itu. Jadi persoalan-persoalan yang dari tahun ke tahun selalu muncul, ada persoalan pupuk ya. Dan ini pemerintah juga sudah, saya selaku kepala staf juga sudah sering memimpin rapat tentang bagaimana pupuk ini bisa dinikmati oleh para petani. Tapi juga petani harus paham bahwa baru kurang lebih 25% yang dapat subsidi ya, sampai dengan 30%. Jadi tidak semua petani itu dapat subsidi gitu. Ya.
Tapi yang paling penting sebenarnya bagaimana ketersediaan bagi para petani. Berikutnya persoalan capital juga gitu. Pemerintah memberikan dukungan penuh untuk KUR ya. Tapi justru para petani itu belum bisa memanfaatkan itu dengan baik karena memang keterbatasan dia menuju kepada bankable itu. Nah, ini sosialisasi terus-menerus dilakukan. Gitu. Berikutnya persoalan-persoalan yang berkaitan dengan teknologi pertanian. Ini juga harus mulai di-awarekan kepada para petani. Persoalan digitalisasi adalah persoalan yang nggak bisa ditinggalkan untuk pertanian ke depan. Gitu. Ini beberapa persoalan yang HKTI selalu update itu. Kita membuka pemasaran ke berbagai negara ya. Kemarin ke Iran, duta besarnya juga ketemu saya, ke Turki, dari pemuda KTI juga pergi ke sana untuk melihat bagaimana market di luar itu agar petani itu terbuka ya, terbuka. Tidak saja market dalam negeri, domestic market, tapi juga market di luar itu perlu dikenali agar petani semakin semangat karena apa yang dihasilkan off-takernya jelas. Pasti keterlibatan pemerintah daerah dalam hal ini itu sungguh sangat diperlukan. Untuk itu kita memposisikan HKTI di pusat maupun di daerah menjadi partner strategik bagi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Sehingga semuanya bekerja bersama-sama untuk menangani persoalan yang tidak pernah berhenti yang dihadapi oleh para petani. Hal senada juga disampaikan Sekjen HKTI Maijen TNI Purnawirawan Bambang Budi Waluyo yang mengatakan di usianya yang tidak muda lagi, HKTI harus dapat memperkuat konsolidasi baik di tingkat pusat maupun daerah. Selain itu, Budi Waluyo berharap ke depan HKTI dapat mencetak lebih banyak lagi petani milenial. Pasalnya petani yang ada saat ini masih didominasi usia 50 sampai 60 tahun ke atas. Harapan lainnya yang disampaikan Budi Waluyo, yakni HKTI, harus tetap realistis dalam melihat kebijakan pemerintah. Tentunya saya menyampaikan kegiatan untuk menyambut hari ulang tahun ke-49 Himpunan Kerukunan Tani Indonesia. Jadi yang pertama kita membantu petani Brebes membeli bawang merah dengan harga yang sesuai dengan standar tentunya, yang tidak merugikan petani Brebes. Kemudian kita juga memberikan pupuk gratis 100 ton dibagikan kepada para petani yang membutuhkan tentunya. Kemudian juga kita memberikan gerobak ke pedagang sayur mayur. Kemudian kita juga melaksanakan kegiatan seminar perempuan tani maupun pemuda tani, dan juga perempuan tani melaksanakan kegiatan bazar. Dan pada bulan Ramadan ini kita juga melaksanakan Peduli Ramadan, HKTI Peduli Ramadan. Jadi itu kira-kira kegiatan yang kita laksanakan sebelum melaksanakan kegiatan hari ulang tahun ke-49 ini. Dan yang terakhir ada kegiatan gerakan segelas beras, peduli beras ya. Itu dicanangkan oleh Ketua Umum Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Muldoko. Harapan saya tentunya ke depan HKTI mempercepat konsolidasi, baik tingkat pusat, tingkat provinsi, tingkat kabupaten, kecamatan, sampai dengan tingkat desa. Kemudian harapan berikutnya adalah terwujudnya petani-petani milenial. Karena apa? Sekarang ini umur petani yang ada sekarang ini 50 sampai 60 tahun ke atas. Sedangkan generasi penerus sepertinya kurang berminat pemuda-pemuda sekarang ini. Padahal pertanian sekarang ini ada pertanian digitalisasi. Semuanya menggunakan alat modern, pertanian modern. Oleh karena itu mengajak kepada seluruh pemuda milenial tentunya jangan malu-malu untuk bertani karena semuanya sudah menggunakan alat digitalisasi. Kita memupuk, nyiram itu sudah pakai drone. Kemudian menanam padi juga sudah pakai mesin alat tani. Nah, itu harapannya. Harapan berikutnya tentunya ke depan karena HKTI ini mitra pemerintah, tentunya kita juga
mendukung kebijakan pemerintah tentang petani dan pertanian karena kita sebagai mitra strategis pemerintah. Tetapi HKTI juga harus kritis terhadap pemerintah. Apabila kebijakan pemerintah itu tidak sesuai atau istilahnya merugikan petani, itu kita juga harus kritis. Gitu. Berikutnya, kita juga sebagai bridging institusi atau jembatan penghubung, kita juga terus mencari istilahnya belanja masalah atau belanja pasar lah. Belanja, ada persoalan apa sih petani? Petani itu persoalannya masih bibit, kemudian pupuk, kemudian permodalan, kemudian alat pertanian, dan yang terakhir adalah pemasaran. Biasanya ketika pasca panen itu ada impor, sehingga harga turun. Ini juga kebijakan pemerintah tentunya yang perlu melihat kapan bisa import, kapan tidak import. Jangan sampai petani baru panen, pemerintah import, gitu kan merugikan petani. Itu yang paling penting untuk kita sikapi bersama tentunya. Ini HKTI selalu peduli terhadap isu-isu strategis terhadap kegiatan petani dan pertanian yang ada. Seperti diketahui, perayaan HUT ke-49 telah diisi berbagai kegiatan. Di antaranya sebelum bulan Ramadan, HKTI memberikan pupuk gratis kepada petani sebanyak 100 ton, memberikan gerobak kepada pedagang sayur, dan menyelenggarakan bazar. Kemudian di bulan Ramadan, HKTI melaksanakan kegiatan HKTI Peduli Ramadan. Tim Eljon Media melaporkan.